Yahoo minasan, welcome back again with Mr. Ken di sini. Berhubung episode 1037 One Piece sudah rilis ya, waktunya buat Mr. Ken breakdown, mengulas apa aja yang terjadi di dalamnya. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy breakdown new episode animenya, oke? Let's go. Awal mula aliansi bangkit kembali. Episode 1037 mengambil judul Believe in Luffy, The Alliance Counterattack Begins, yang berarti percaya pada Luffy, serangan balik aliansi dimulai. Adapun chapter manga sumber adaptasi episode kali ini berasal dari sebagian chapter 1015, kemudian juga disusul sebagian dari chapter 1016. Sekilas kita diperlihatkan soal titik balik kebangkitan aliansi yang telah putus asa usai mendengar kabar mengenai kekalahan Luffy. Namun tak lama setelah siaran tersebut, melalui kekuatan voice of Alting yang dimiliki oleh Momo, membuat Momo dapat meneruskan pesan Luffy bahwa apapun yang terjadi, Luffy pasti akan bisa mengalahkan Kaido. Sontak perasaan gelora menyelimuti seluruh pasukan aliansi guys, baik dari para samurai, SCP Crew hingga Law dan Kid pun ikut bergejolak akan hal itu. Well, tak lama dari pidato dahsyat nan emosional Momo sambil menangis ya, Kaido kemudian tiba untuk mencari Momonosuke serta Shinobu. Benar aja, keduanya berhasil ditemukan guys. Perbedaan langsung terasa ketika kedatangan Kaido di manga maupun di versi animenya sekarang. Lebih tepatnya ya, pada episode anime menambahkan scene kejar-kejaran antara Kaido dengan Shinobu dan Momonosuke, sedangkan di versi manganya tak ada sama sekali adegan kejar-kejaran tadi, melainkan cuma dengan penggunaan jutsu dari Shinobu yang langsung dihantam balik oleh Kaido sampai keduanya jatuh dari Onigashima menuju lautan. Selain adegan pengejaran, ada juga tambahan dialog yang diberikan, yakni sesaat sebelum hantaman Kaido menyerang, Momonosuke sempat menanyakan perihal keadaan Kinemon. Di versi manganya sendiri, ya Kaido cuma menanyakan apakah Momonosuke udah puas atas pidato yang diberikan, dan Kaido langsung menyerang tanpa basa-basi banget. Zeus dan kirim atak baru Nami. Guys, usai menilik dari sisi Momonosuke dan Shinobu, sekarang kita bergeser sedikit ke sisi utama Usopp serta Nami. Ketiganya memiliki misi untuk segera menuju lantai pertunjukan agar kekuatan Tama dapat diaktifkan lebih maksimal. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan klaim atak Nami yang bisa bicara. Akhirnya kemudian terungkap bahwa Zeus sebenarnya masih sempat terselamatkan lantaran sesaat akan dimakan Hera. Zeus dengan sisa-sisa energi yang ia punya masuk ke dalam klaim atak Nami yang sengaja diulurkan bersamaan dengan Black Ball. So, kini Zeus telah menyatu dengan klaim atak dan menjadi amunisi baru bagi Nami. Meskipun Nami masih kesel sama Zeus karena nyaris pembunuhnya, tapi klaim atak jadi senjata yang banyak bicara, ujung-ujungnya tetap bakal jadi andalan selagi menguntungkan aliansi Kid dan Law. Next, menuju Kid dan Law ya. Dari episode-episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan bagaimana Kid yang sudah sangat siap menantang Big Mom. Begitupun di episode sekarang, keduanya kini masih beradu argumen soal Mugiwara. Big Mom juga meyakini kalau Luffy pasti sudah mati. Lalu Law kemudian datang untuk membantah perkataan Big Mom itu. Ia juga menambahkan bahwasanya ya, sepanjang ia bekerja sama dengan Luffy, Law yakin Luffy bisa mengatasi semuanya. Ya jelas banget sih, semisal Law berkata demikian, berbagai insiden telah ia alami bersama Luffy secara langsung. Mulai dari insiden di Pang Hazard hingga kemenangan dramatis di Dressrosa, semua itu ya membuat Luffy berada di ujung tombak antara hidup dan mati. Kenyataannya Luffy selalu bisa bangkit, melawan lagi sampai akhirnya keluar sebagai pemenang. So, melihat keadaan sekarang bukan hal yang mengkhawatirkan bagi Trafalgar di Waterloo. Next, ada tambahan dialog yang menarik nih antar ketiganya, khususnya perkataan yang disampaikan Kid. Kalau di manga, Kid dan Law langsung membicarakan soal opsi keduanya bekerja sama, tapi di episode animenya ya sempat menambahkan perkataan Eustace Kid, perihal sudah tak ada tempat lagi bagi bajak laut era lama. Nada serupa soal menyingkirkan bajak laut era lama pun dilontarkan juga oleh Law. Wadah, perkataannya luar biasa berani memang untuk disampaikan di hadapan Yonko hingga membuat ya Big Mom murka. Ya, meski terlihat tak senang di awal karena niat menghabisi Big Mom-nya terganggu oleh Law, pada akhirnya dua bajak laut supernova itu ya kini bersedia untuk menciptakan duet maut guna menjatuhkan Big Mom. Pesta Kota Bunga. Guys, di tengah-tengah kekacauan di Onigashima, hal sebaliknya terjadi di ibu kota bunga karena tengah diadakan festival besar-besaran di sana. Well, sebagai satu-satunya hari dalam satu tahun di mana sepanjang jajan Kaido ya, jelas warga Wano Kuni begitu sumringah menjalani pesta mereka. Karena dalam sudut pandang mereka ya, malam tersebut merupakan surga sebelum kembali menuju neraka. Salah satu yang juga menikmati pestanya adalah Otoko yang ditemani oleh Tengyama Hitetsu. Keduanya tengah menyaksikan festival api. Tambahan scene sedikit terjadi di sini ya, tepatnya kemunculan bayangan Yasue yang merupakan ayah dari Toko di bulan purnama. Ya nggak terlalu signifikan memang, cuma
cuma untuk memperdalam suasana aja. Keadaan perang. Next kita beralih ke Onigashima lagi guys, tepatnya ruang tamu tempat CP0 tengah mengamati keadaan. Dalam obrolan itu ya, kita dapat menganalisa soal keadaan perang yang berlangsung sepanjang ini, yakni penambahan pasukan. Tepatnya saat ini aliansi samurai dan bajak laut ya, kini memiliki pasukan hingga 7.000 orang. Sedangkan dari pihak lawannya, yakni Kaido bersama bawahannya masih menang jumlah dengan total pasukan 20.000 orang. Ini sebenarnya penurunan yang cukup drastis dari pihak Beast Pirates karena 4.000 pasukan telah berpihak ke aliansi Wano Kuni. Nah, di sini menariknya ya, melihat gimana CP0 sepertinya belum begitu menotis bahwa ada peran serta utama di dalamnya. Mereka hanya terpaku pada perubahan sikap bawahan Queen yang kini melawan akibat dari insiden penyerangan tak pandang bulu senjata biologis Queen. Tapi mereka juga memahami bahwa keadaan dan situasi memang telah berubah menjadi sesuatu yang sulit prediksi lagi. Ancaman ulti. Next, balik lagi ke posisi Nami, Tama, dan Usopp. Ketiganya yang telah memahami keadaan Zeus kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju lantai pertunjukan. Ketiganya bahkan sempat menemui bawahan Kaido yang bertugas sebagai penyiar informasi. Tapi sebelum ketiganya melakukan tindakan, mereka dikagetkan oleh serangan ulti yang menghantam Usopp. Perbedaan fisik antara Usopp dan ulti ya, membuat Usopp harus terkapar sementara waktu, sedangkan Tama jatuh di tangan ulti lagi. Ulti yang pada dasarnya telah menyadari semisal pembelotan beberapa bawahan karena ulah utama memang menargetkan untuk menghabisi Tama lebih dulu. Nami yang melihat kedatangan ulti jelas kaget bukan main karena melihatnya masih bisa bertarung meski menerima serangan luar biasa telak dari Big Mom. Memang kalau karakter normal harusnya udah langsung gak bisa apa-apa semisal menerima serangan dari Big Mom itu guys. Apalagi ulti menerima serangan gabungan ketiga senjata andalan Big Mom. Tapi bagaimanapun, sebagai pemakan buah iblis Ancient Zoan, sudah sewajarnya ulti punya fisik yang jauh melampaui manusia biasa atau Zoan yang biasa lah. Lalu sontak Nami yang memang tak menginginkan Tama terluka ya, menyerang dengan Klimatak. Uniknya, bentuk Klimatak berubah menjadi Kanabu saat akan menyambar ulti. Terus serangan Klimatak versi terbaru tersebut sukses, plus Zeus juga telah memahami walau terlihat sangat kuat ya, nyatanya si ulti ya sudah sangat lemah. Ya karena serangan Big Mom memang gak bisa dianggap remeh sih. Kemudian Zeus memberitahu kalau dengan satu sambaran petir aja, udah pasti membuat ulti langsung tumbang. Cuman yang jadi permasalahan adalah adanya Tama bersama ulti, sehingga ada resiko Tama ikut tersambar. Beruntung ada Usopp yang dengan cepat membaca situasi. Nah, melalui serangan Midori Boshi Sargasso yang tepat sasaran, berhasil membuat Tama terpisah dari genggaman ulti, serta membuat kesempatan bagi Nami untuk menyerang. Sayang 1000 sayang guys, di momen dimana Nami sebenarnya tinggal melakukan serangan pamungkas penentu kemenangan, scene harus di-cut untuk menyorot bagaimana Luffy yang diketahui keadaannya oleh kru dari Herd Pirates. Dan momen terakhir yang disajikan pada episode kali ini yaitu menampilkan ayah anak Kaido Yamato yang jauh dari kata Agor. Kaido kelihatan begitu kesal saat sang anak memanggil dengan namanya, bukan dengan sebutan ayah. Apa mau dikata ya, kebencian Yamato kepada Kaido memang sudah tak terbendung. Nah, seolah mengabaikan protes dari sang ayah, Yamato menegaskan semisal ia ingin segera melepaskan belenggu yang sudah terlalu lama. Belenggu di sini dalam artian Yamato sepenuhnya ingin membuat dirinya sebebas mungkin dan tak terikat apapun lagi dari Kaido. Dan pembicaraan keduanya menjadi penutup pada episode 1037 ini. Ya, gak terlalu banyak pendapat yang bisa Mr. K sampaikan pada episode kali ini guys. Tapi masalah di awal bagian emosional ya, ketika Momonosuke itu luar biasa sih. Luar biasa. Oh iya, BTW episode depan sepertinya akan menjadi panggung bagi Nami melihat cuplikan yang disajikan. Jadi kita tinggal tunggu aja lah next episode kayak gimana. So, see you next time. Adios, Karamelo. Stay safe everyone. Salam Animania.